Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irwinata Aman. Dan saya Indriani Suryadi. Dan saya Muhammad Fajar Akbar. Dan saya R. Agung Kusumajati. Kami dari Sindikat 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas midterm kami yang berjudul Human Capital Issue at Prescogeo in the Era of Industry 4.0. Oke, selamat menyimak ya. Prescogeo Manufacturing Indonesia adalah perusahaan otomotif yang memproduksi side member dan frame AC. Customer kami adalah Isuzu Indonesia dan Asia, Mitsubishi Indonesia dan Asia, juga Hino Indonesia. Current issue. Di era industri 4.0, continuous improvement merupakan hal yang harus selalu kita lakukan. Walaupun di setiap line dan area sudah dilakukan digitalisasi dan otomatisasi, lalu apa yang akan kita lakukan ke depannya? Ke depannya, kita akan membuat suatu integrasi sistem yang akan mengintegrasi line-line dan bagian yang selama ini sudah terdigitalisasi dan terotomatisasi. Kita membagi kondisi manufacturing saat ini menjadi 5 bagian, terdiri dari single station automated line sampai reconfiguration manufacturing system. Kelima bagian ini sudah memenuhi konsep manufacturing yang selama ini kita miliki, dimulai dari organizational commitment sampai pada developing. Namun bisa kita lihat, bagian-bagian apa saja yang sudah menerapkan konsep manufacturing secara utuh dan lengkap. Sebagai tambahan, untuk mensupport dan menyiapkan kebutuhan industri 4.0 kita, ditambahkan 5 jenis skill dan knowledge yang perlu diberikan kepada seluruh karyawan, dimulai dari basic skill development program sampai integration concept program. Dari mapping ini kita bisa melihat konsep mana yang sudah diterapkan secara utuh dan konsep juga tambahan knowledge mana di industri 4.0 yang masih menjadi gap besar dan harus segera diselesaikan. Pada akhirnya kita bisa membaca gap yang cukup besar di mana kemampuan pegawai belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk penerapan digitalisasi integrasi sistem, sehingga menjadi PR yang besar bagi perusahaan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, pada kali ini kita akan membahas mengenai Proposed Solution. Kami dari Sindikat 6 memberikan beberapa alternatif solusi kepada PT Prescogeo Manufacturing Indonesia untuk menyelesaikan isu-isu yang terjadi dan gap yang terjadi pada perusahaan tersebut. Kami menggunakan metode CRO Training Cycle yang dimulai dari need analysis, yang kemudian kita lakukan program customization, kita lakukan lagi program delivery kepada seluruh karyawan atau pegawai, kemudian kita lakukan evaluation atau follow up apakah program tersebut berjalan dengan baik atau membutuhkan sedikit sentuhan untuk perbaikan. Mengenai proposed solution yang kita tawarkan, kita memberikan 4. Yang pertama yaitu training, yang kedua adalah career development, yang ketiga adalah job evaluation, dan yang keempat adalah compensation and salary. Berikut mengenai program Agenda for Development and Training Digitalization Capability 4.0. Pada kali ini kami memberikan solusi tambahan berupa tambahan kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan untuk menghadapi industri 4.0. Terdapat 5 step yang harus dimiliki dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada slide tersebut. Kelima kompetensi tersebut sangat berguna untuk menghadapi industri 4.0, sehingga karyawan-karyawan di PT Prescogeo Manufacturing Indonesia dapat mencapai digitalization capability 4.0 juga. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai career development. Seperti terlihat pada slide, terdapat 3 bagian dengan warna yang berbeda, yakni warna hijau untuk struktural, warna biru fungsional, dan warna orange untuk spesialis career path. Pada kondisi existing kali ini,
PT Preskogio Manufacturing menggunakan 2 bahkan sistem career development. Namun seperti kita ketahui bahwa tidak semua pegawai atau karyawan memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership yang tinggi. Oleh karena itu kita memberikan suatu kesempatan pada rekan-rekan kita tersebut untuk menempati jabatan non-struktural, yaitu yang di sebelah kanan atau spesialis career path. Dan pada career development ini sangat memungkinkan untuk terjadinya cross job posting position, yaitu perpindahan dari struktural ke spesialis career path ataupun sebaliknya, sehingga menjadi sangat dinamis menyesuaikan kebutuhan perusahaan dan kompetensi dari karyawan tersebut. Rekomendasi kami selanjutnya adalah terkait dengan job evaluation, yang mana kami melakukan revisi terhadap poin-poin yang harus dipenuhi untuk masing-masing jabatan, disesuaikan dengan training yang telah diterima melalui rekomendasi yang kami berikan sebelumnya. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping adalah job evaluation yang lama. Sedangkan yang ini adalah job evaluation yang baru, yang telah disesuaikan dengan penambahan profil kompetensi melalui training yang telah diberikan sebelumnya. Adapun profil kompetensi yang ditambahkan antara lain terkait dengan digitalisasi kapabilitas 4.0. Dan juga pada job evaluation yang baru ini sudah ada penambahan sejumlah posisi-posisi yang baru yang telah dijelaskan oleh Mas Agung sebelumnya. Antara lain adalah posisi strategic specialist, strategic expert, maupun strategic advisor. Yang mana pada posisi expert ini dia dapat terjadi dynamic leveling atau kenaikan jabatan yang dinamis, yaitu langsung dapat naik ke posisi expert selanjutnya tanpa harus melalui posisi struktural. Baik, selanjutnya yang akan kami bahas yaitu terkait salary. Untuk salary sendiri, kami menggunakan point based salary, di mana poin yang didapatkan dari job evaluations menjadi dasar untuk pengali salary. Untuk startnya, kami menggunakan UMK di angka 5.350.000. Kemudian untuk mendapatkan nominal salary per point, kami membaginya dengan total points dari jabatan yang paling rendah, yaitu jabatan operator, yang memiliki total poin sebesar 16, sehingga didapat nominal salary per pointnya itu di angka Rp334.375. Kemudian bisa dilihat pada tabel sebelah kiri yang bawah, yang paling tinggi adalah level manager yang memiliki poin sebesar 68 poin, sehingga salary minimumnya adalah Rp22.737.500. Kemudian pada tabel di sebelah kanan yaitu nominal increase of salary within one level of job positions. Ini merupakan regulasi atau acuan tarif untuk kenaikan tarif pada level jabatan yang sama. Jadi misalnya manajer itu pada saat pertama kali menjabat, dengan adanya masa jabatan tentunya akan ada kenaikan. Bisa dilihat di slide selanjutnya yaitu terkait salary structure di PT Preskogio itu sendiri ada 9 kali tingkatan kenaikan tarif pada satu level jabatan. Jadi di sini misalnya yang manajer pada awal mendapatkan salary Rp22.737.500, itu bisa naik setiap kali naik 200.000 sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya, sampai setelah 9 kali naik salary-nya bisa mencapai di angka Rp24.337.500. Yang lainnya bisa dilihat seperti yang tersedia di slide. Kemudian untuk bahasan selanjutnya yaitu evaluation form. Di sini dapat dilihat poin-poin yang menjadi acuan untuk penilaian dari employee. Kemudian di sini dapat dilihat yang sebelumnya ada 12 poin untuk penilaian, kami tambahkan menjadi 17, di mana ada penilaian terkait basic skill development, kemudian automatization, interconnection, cyber system, dan juga integration, di mana skill ini dibutuhkan untuk digitalization dalam menghadapi industri 4.0. Kemudian selanjutnya untuk appendix, yaitu merupakan rujukan yang kami pakai dalam mengerjakan tugas ini. Rujukan utama yaitu buku Manajemen Modal Insani Kontemporer dari Dr. Ahmad Fajar Hendarman. Kemudian ada 3 rujukan lainnya sebagai rujukan tambahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.